Timnas Indonesia tiba-tiba memanggil Nadeo Argawinata 1 hari menjelang laga melawan Irak pada Piala Asia yang merupakan laga pertama. Bagaimana peluang Timnas Indonesia melakoni laga pertama ini? Sejarah sepertinya memihak kita. Tapi apakah itu bakal terjadi? Saya beber semua di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Devri Saipullah. Di hari yang indah ini, semua pasti sudah tidak sabar menonton duel Indonesia lawan Irak pukul 21.30 besok atau Senin 21.30 WIB yang disiarkan langsung oleh RCTI. Ada bayang-bayang kekalahan telak 1-5 lawan Irak. Juga bayang-bayang kekalahan di 3 laga uji coba membayangi kita semua. Apakah Timnas Indonesia bisa meraih target paling tidak 1 poin melawan Irak? Sebelum melangkah lebih jauh untuk mengulas itu, kita kabari dulu soal Nadeo. Ya, Nadeo Argawinata menggantikan Sahrul Trisna yang cedera. Ini memang tidak diduga sebelumnya. Tapi Sintayong ingin melakukan ya semacam antisipasi karena dia sepertinya belum begitu puas atau percaya dengan Muhammad Riyandi sebagai kiper kedua. Tapi saya tetap yakin Hernando akan menjadi kiper utama di pertandingan melawan Irak. Nah, bagaimana peluang Timnas Indonesia melawan Irak? Sejarah sepertinya mendukung Indonesia. Kita memang belum pernah lolos sampai 16 besar. Tapi sejarah mencatatkan dari 4 aksi Timnas Indonesia di laga pertama Piala Asia selalu mencatatkan hasil yang positif. Tidak kalah. Rinciannya 2 kali imbang, 2 kali menang. Wah, ini bagus ya. 2 kali imbang, 2 kali menang. Pada 1996, Piala Asia 1996, kita berhasil menahan imbang Kuwait 0-0, 2-2. Salah satu yang fenomenal yaitu gol salto dari Widodo Cahyono Putro dan juga gol dari Roni Wabiah. 4 tahun kemudian, Piala Asia 2000, Timnas juga berhasil menahan Kuwait lagi. Ketemu lagi dengan Kuwait dan skornya 0-0. Piala Asia 2000 layak dilupakan karena pada Piala Asia ini kita tidak mencetak 1 gol pun. Layak dilupakan. Walaupun kita hanya meraih 1 kali imbang. Nah, 4 tahun kemudian pada Piala Asia 2004 kita berhasil menang 2-1 lawan Qatar. Ini menjadi memori buruk buat Qatar, utamanya Philippe Troussier yang kini melatih timnas Vietnam gara-gara kalah dari Indonesia. Kalah 1-2 lawan Indonesia, dia dipecat oleh Qatar saat itu. Dan terakhir 2007, di saat Indonesia menjadi tuan rumah bersama Vietnam dan Malaysia. Saya berkesempatan untuk meliput langsung saat itu atmosfer Timnas Indonesia, pendukung Timnas Indonesia yang dilatih oleh Ivan Kolev sangat besar. Dan pada laga pertama melawan Bahrain kita berhasil menang 2-1 berkat gol dari Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkas. Itu bikin heboh saat itu. Jadi Timnas Indonesia punya catatan positif di laga pertama. Sayang saja tidak berlanjut ke laga kedua dan ketiga. Sehingga kita tidak berhasil lolos ke 16 besar. Nah, yang ada sekarang Timnas Indonesia tentu bisa berpatokan kepada itu walaupun
kita juga harus realistis bahwa kondisinya selalu berbeda. Timnas dulu, timnas sekarang berbeda. Tapi ada juga beberapa hal positif yang bisa jadikan patokan buat kita optimis. Apa? Di pertandingan melawan Irak, edisi kedua, kita punya 3 amunisi baru. Setidaknya ada 3 muka baru lawan Irak, yaitu Marcelino, Ivar Jenner, dan juga Justin Hubner. 3 muka baru ini tidak ikut atau tidak main saat melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Nah, saya yakin timnas Indonesia bisa memberi perlawanan dengan hadirnya 3 muka baru ini saat melawan Irak nanti. Selain itu, sedikit mereview pertandingan pertama lawan Irak. Seharusnya kita hanya kalah 3-1 waktu itu. Ada 2 kesalahan yang tak perlu. Salah satunya gol bunuh diri Jordi Amat, dan juga kesalahan atau ketakutan Asnawi dan Maklok dalam bingung siapa yang ngambil bola dulu, lalu malah diambil oleh pemain Irak dan berhasil menjadi gol. Kalau melihat sekilas, kita itu memberi perlawanan kepada Irak. Sayang saja kesalahan-kesalahan kecil menjadi pembeda. Yang harus diperbaiki yaitu kepercayaan diri dan keberanian untuk melakukan kesalahan. Jangan takut melakukan kesalahan, maksudnya bukan hal buruk. Misalkan melakukan tackle lebih dahulu di luar kotak penalti. Ya nggak apa-apalah, asalkan tidak berbuah gol. Kalau tendangan bebas kan masih ada kemungkinan tidak jadi gol. Lalu passing-passing atau umpan harus lebih akurat, harus sukses. Karena pergerakan bola di laga pertama itu udah bagus. Buktinya kita bisa mencetak gol lewat Saint Patinama. Bagaimana itu bisa ditumbuhkan? Tentunya itu bisa lahir dengan kepercayaan diri. Pemain timnas Indonesia harus lebih percaya diri. Ya, kita memang babak belur di 3 laga uji coba lawan Libya dan Iran. Tapi kita pernah melawan Irak. Kalau melawan Libya dan Iran memang masih gelap gitu loh. Tapi kalau melawan Irak, kita tahu pemain-pemainnya, siapa yang harus diwaspadai. Salah satunya yaitu Bashar Rasan, Ali Jasim. Ini pemain berbahaya. Dan kita bisa meredam mereka. Seperti yang saya bilang, sejarah mendukung timnas di laga pertama. Semoga itu terulang lagi. Dan tentunya laga kedua, laga ketiga juga bagus. Sintayong sepertinya membidik 1 poin. Dan itu saya pikir cukup realistis. Kita sudah berlatih keras. Kita sudah mempersiapkan semuanya. Kita sudah banyak belajar dari kesalahan. Dan sayang sekali kalau tidak berhasil meraih poin melawan Irak. Kuncinya yaitu hapus atau kurangi kesalahan seperti di laga pertama. Lebih percaya diri, umpan-umpan bisa sukses dan tidak salah umpan. Dan tentunya faktor lain yaitu kehadiran 3 muka baru. Demikian teman-teman ulasan saya soal pertandingan Indonesia melawan Irak. Semoga sukses ya, dan salam olahraga.